Dalam sambutan Gubernur Jambi Fahrori Umar yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Ashraf yang tertulis, tujuan pengawasan pilkada ialah memastikan terselenggaranya pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pilkada secara menyeluruh, mewujudkan pilkada yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi, dan akuntabilitas hasil pilkada. Selain itu, dalam sambutan Gubernur Jambi yang menegaskan peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada menjadi solusi alternatif bagi lembaga pengawasan pilkada untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pilkada agar berjalan lancar dan sukses. Maka dari itu, semua masyarakat Jambi agar menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun 2020 nantinya dengan baik. Jangan sampai perbedaan pilihan dan warna membuat berpecah belah dan merusak persatuan, serta mari kita kawal Pilkada 2020 ini hingga sukses. Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada menjadi solusi alternatif bagi lembaga pengawas pilkada untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pilkada agar berjalan lancar dan sukses. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pilkada adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya dan merupakan upaya kontrol publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Berbagai penampilan yang ditampilkan pada launching pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, diantaranya tari tradisional suku anak dalam. Launching pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 secara resmi dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan. Launching yang ditandai dengan pelepasan burung merpati ke udara oleh Ketua Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jambi, dan unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Jambi. Serentak Provinsi Jambi, 3, 2, 1. Launching pengawasan Pilkada Serentak Provinsi Jambi tahun 2020. 23 September 2020. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan dalam sambutannya menyampaikan, bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan pelaksanaan Pileg serentak di tahun 2019 lalu. Tentu kesuksesan Pileg di tahun 2019 lalu harus diulang kembali di Pilkada tahun 2020. Kesuksesan pemilihan umum ini tentu tidak bisa berjalan lancar jika tidak ada partisipasi dari komponen bangsa dan seluruh masyarakat. Artinya, partisipasi masyarakat dalam pilkada nantinya sangat diperlukan, baik dari partisipasi pengawasan tahapan pilkada dan partisipasi pemungutan suara. Tentu kesuksesan pemilu 2019 harus kita ulang untuk sukses di Pilkada tahun 2020. Ini semua tentu tidak bisa berjalan lancar, ya. Tidak akan bisa sukses kalau tidak ada partisipasi dari seluruh komponen bangsa, seluruh masyarakat di Jambi ini. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan bersama dari FKUB telah menyatakan ikrar bersama untuk mensukseskan Pilkada tahun 2020. Juga sama halnya tadi dilakukan ikrar bersama dari masyarakat adat suku dalam yang sama-sama juga mengikrarkan untuk sukses Pilkada tahun 2020. Artinya ini bisa mewakili seluruh masyarakat Jambi siap untuk mensukseskan Pilkada tahun 2020. Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, ada 3 komponen elemen yang punya tanggung jawab besar dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah,
Tiga elemen ini harus memiliki integritas. Di antara tiga elemen tersebut, pertama, penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU, pengawasan yakni Bawaslu serta DKPP. Sebagai penyelenggara maka harus bertindak adil tanpa pemihak. Elemen kedua ialah peserta pilkada baik yang diusung parpol maupun jalur perseorangan. Peserta pilkada juga harus mempunyai integritas, artinya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan, tidak melakukan hal yang dilarang dalam undang-undang. Komponen elemen yang punya tanggung jawab ketiga ialah elemen masyarakat. Masyarakat harus mewaspadai racun demokrasi seperti politik uang, hoax, fitnah, dan lainnya. Ada tiga komponen elemen yang punya tanggung jawab besar, yang punya kewajiban untuk mensukseskan pilkada ini. Dan tiga elemen ini yang harus memiliki integritas. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu atau penyelenggara pilkada itu sendiri. Yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara yang punya tanggung jawab untuk mengurus teknis penyelenggaraan tentu harus punya integritas. Demikian juga Bawaslu, ya. KPU jajaran sampai dari pusat sampai di tingkat bawah TPS, ya, KPPS. Demikian juga Bawaslu, dari pusat sampai di tingkat TPS ada pengawas TPS, maka juga harus mempunyai integritas sebagai penyelenggara. Apa yang kami maksud adalah sebagai penyelenggara maka harus bisa bertindak adil, objektif, tanpa memihak. Yang kedua adalah peserta pilkada itu sendiri juga harus punya integritas. Artinya apa? Bahwa peserta pilkada ini bisa dari yang diusung oleh partai politik pasangan calon, juga bisa dari calon perseorangan. Maka peserta pilkada harus netral. Artinya apa? Mohon maaf, bukan ya. Artinya harus punya integritas. Artinya apa? Bahwa mereka tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangannya.